Yo, apa kabar semua? Bayu Saputra di sini. Gua masih merinding pas nulis cerita ini. Tentang pertempuran suku. Pekanbaru Pedalan lawan penambang ilegal yang ngerusak hutan. Ini bukan sekadar bacok-bacokan bro. Ada yang main di balik kabut. Dengerin baik-baik ya. Dan kalau menurut kalian cerita lokal kayak gini keren buat diangkat, jangan lupa share ke grup atau story kalian. Biar sejarah kita nggak hilang. Orang Pekanbaru Pedalan percaya hutan punya penjaga. Dan penjaga itu tidur selama manusia tahu batas. Tapi penambang ilegal dari seberang sungai tak percaya batas. Awal, tumbangnya sialang 7 cabang. Pohon sialang itu sudah berdiri sejak zaman. Datuk Panglima hitam, batang sebesar. Tiap cabang sarang lebah hutan. Adat Pedalan bilang, siapa tebang sialang? Dia tebang janji dengan inyak rimba harimau putih penjaga. Mandor penambang, Pak Jono nyuruh tebang pakai chainsaw. Saat pohon jatuh, lebah keluar bukan sebagai kawanan, tapi jadi asap hitam pekat yang tak disengat angin. Asap itu masuk ke hidung 3 pekerjanya. Datuk Merajo datang ke kamp penambang cuma bawa 1 benda. Sehelai kain kafan bekas pembungkus pusaka. Keris kecil tanpa sarung, matanya merah karat. Ini tanah berjanji, katanya. Kau sudah bangunkan yang tidur. Jono ketawa, kami cari makan. Datuk Jin hutan tak bayar beras. Datuk menancapkan keris itu di tanah perbatasan. Tanah itu langsung berdarah, bukan kiasan. Darah hitam pekat merembes dari retakan tanah seperti minyak. Sudah, malam ini rimba yang bicara. Penambang pasang lampu sorot dan 7 orang berjaga bawa senapan rakitan. Jam 1 malam, lampu sorot mati satu-satu. Bukan karena kabel, tapi karena kaung sebesar ibu jari menutup kacannya. Kunang-kunang itu tak terbang, mereka menempel membentuk wajah. Dari arah hulu terdengar suara perempuan menangis. Padahal tak ada perempuan di kamp. Siti, anak perempuan suku yang bisa melihat, bisik ke Angah. Itu bukan nangis, itu inyak lapar. Tiba-tiba tanah di bawah tenda penyimpanan emas bergerak. Bukan longsor, tanah itu mengembung seperti napas. Lalu dari dalamnya keluar harimau putih sebesar kerbau. Tapi tubuhnya setengah asap, mata seperti bara. Orang suku langsung tiarap Daice, tanah tak berani tatap. Itu inyak rimba yang dipanggil darah sialang. Jono tembaki. Peluru tembus asap, tak melukai apa-apa. Harimau itu mengaum, tapi bukan suara. Melainkan angin panas yang bikin semua mesin dompeng berkarat seketika. Seperti tua 20 tahun dalam 3 detik. Penambang yang kena asap lebah tadi tiba-tiba berdiri, mata putih semua. Lalu bicara serempak dengan suara berat, kau ambil anak aku emas. Aku ambil anak kau. Mereka berjalan ke sungai, nyebur, dan tak muncul lagi. Bukan mati tenggelam, air sungai jadi merah pekat sesaat, lalu jernih lagi. Sumpah Datuk. Datuk Mara berdiri di depan Inyak. Dia tak takut karena dia pegang sumpah, kami jaga. Maka kami dijaga. Dia toreh telapak tangannya dengan keris pusaka. Teteskan darah ke tanah. Ambil yang langgar. Jangan anak cucu kami. Harimau asap mengangguk sekali. Manusia lihat itu sebagai angin memutar daun jadi pusaran. Lalu dia melompat ke Jono, bukan menerkam. Jono mendadak menjerit pegang kepala. Karena di matanya dia melihat seluruh hutan terbakar dan di tengah api. Wajah nenek moyangnya sendiri yang menunjuk dia pulang. Pagi harinya, Jono dan sisa penambang ditemukan di pinggir jalan lintas. Linglung, semua rambut mereka putih padahal kemarin masih hitam. Mesin dompeng, tenda, semua sudah ditelan tanah. Di tempat kamp mereka cuma ada 7. Anakan sialang tumbuh dalam semalam, melingkar. Datuk cabut kerisnya. Tanah berhenti berdarah. Si Cibeh tanya Inyak marah karena emasnya. Datuk menggeleng. Bukan Inyak marah karena janji. Emas itu cuma titipan. Kalau janji patah, yang patah bukan cuma pohon,
Sampai sekarang, orang luar yang coba masuk bawa dompeng ke pedalan selalu berhenti di perbatasan karena malam-malam mereka dengar suara chainsaw, hidup sendiri, lalu mati. Lalu suara tangis dari dalam tanah.